Selamat datang kembali ya dalam pembahasan kita. Kali ini kita mau bongkar satu prinsip penting banget nih dari buku The Diary of a CEO, Hukum ke-28. Ini lumayan radikal sih, karena nantang cara kita mikir soal nyelesain masalah. Intinya tuh gini, jangan lagi tanya gimana ya saya bisa kerjain ini, tapi mulai deh tanya, siapa nih orang paling pas yang bisa kerjain ini buat saya? Sumber kita ya buku itu sendiri. Isinya pengalaman langsung sama wawancara penulisnya dengan tokoh-tokoh sukses gitu. Jadi, yuk kita gali lebih dalam gagasan ini. Kenapa sih ini penting banget? Iya, ini pergeseran cara pandang yang penting banget, apalagi kalau kita ngomongin soal membangun sesuatu yang besar ya. Buku ini khususnya di bagian pilar keempat soal membangun tim yang hebat, itu negasin banget kalau kita tuh seringnya kejebak sama ego. Rasanya tuh harus jadi superhero yang bisa semua gitu loh. Padahal ya pikiran saya bisa semua ini justru jadi penghalang terbesar potensi kita gitu. Jadi ngenalin batasan diri terus aktif nyari orang yang tepat itu kunci buat skala yang lebih gede. Nah, ini nih kutipan yang, wah, nusuk juga dari bukunya. Ego Anda akan mendesak Anda untuk melakukannya sendiri. Potensi Anda akan mendesak Anda untuk mendelegasikan. Ini menarik banget ya, soalnya kan insting pertama kita seringnya ya gitu, coba kuasain semua sendiri. Kenapa sih dorongan ego ini kuat banget? Padahal kan kalau dipikir-pikir, delegasi ke orang yang tepat itu lebih masuk akal ya buat hasil maksimal. Kerasa apa ya, kompeten dan pengen kontrol gitu. Jadi ngakuin kalau orang lain bisa lebih jago dari kita tuh rasanya kayak ngakuin kelemahan. Tapi buku ini justru bilang pemimpin sejati itu ngelihatnya sebagai kekuatan strategis. Penulisnya kan nyebut contoh kayak Jimmy Iovine sama Steve Jobs. Jobs malah bilang, Oh iya, yang soal rekrutmen itu ya? betul. Jobs bilang, rekrutmen itu kerjaan saya yang paling penting. Kami rekrut orang pintar biar mereka bisa kasih tahu kami apa yang harus dilakuin. Jadi ini bukan cuma sekedar delegasi tugas biasa ya, tapi benar-benar bangun tim di mana keahlian tiap orang itu dihargain, dimanfaatin, fokusnya yaitu nemuin siapa yang bakal bikin tim jadi lebih kuat secara keseluruhan. Ini nyambung banget sama pilar soal tim tadi. Oke. Jadi ini lebih dari sekedar bagi-bagi kerjaan kecil ya. Ini soal secara sadar nyari ahli di bidangnya. Orang yang mungkin, wah ilmunya jauh di atas kita, terus kita percaya sama mereka gitu. Tapi prinsip tanya siapa bukan bagaimana ini cuma buat CEO atau pendiri perusahaan gede aja atau gimana? Gimana kalau kita ya mungkin ngelola tim kecil, atau punya proyek pribadi, atau bahkan urusan sehari-hari aja? Nah, justru ini relevan banget di mana-mana. Coba bayangin deh, Anda lagi ngerjain katakanlah proyek sampingan gitu ya. Butuh desain grafis, tapi latar belakang Anda misalnya teknik. Anda bisa aja sih habisin waktu berjam-jam belajar gimana caranya bikin logo yang ya lumayan lah. Atau Anda bisa cari siapa desainer grafis yang emang udah jago, yang bisa hasilin karya keren dalam waktu singkat. Bener juga ya. Jadi milih antara jadi cukup oke di banyak hal atau cari yang terbaik. Iya, pertanyaannya jadi gitu. Mau habisin waktu sama energi, sumber daya paling berharga kita, buat jadi cukup baik di banyak hal, atau kita investasiin buat nemuin yang terbaik di bidangnya masing-masing. Buku ini negesin kalau pilihan kedua itu yang buka jalan ke potensi lebih besar, nggak peduli skalanya apa. Intinya sih bangun tim impian versi Anda sendiri, sekecil apapun itu. Oke, wah, ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Jadi, langkah pertamanya, yaitu tadi, jujur sama diri sendiri soal kekuatan dan kelemahan kita. Terus, proaktif cari orang buat ngelengkapin kita. Bukan karena kita lemah, tapi justru ini langkah strategis ya, biar bisa bangun sesuatu yang lebih hebat daripada kalau sendirian. Ini jadi bukan soal produktivitas per orang lagi, tapi lebih ke membangun, semacam mesin kolaborasi yang efektif gitu. Tepat sekali, betul banget. Pergeseran dari bagaimana ke siapa, ini bukan cuma soal efisien sesaat aja loh, ini soal skalabilitas dan pertumbuhan. Pas Anda fokus nyari siapa yang pas, kapasitas mental Anda tuh jadi lebih bebas. Maksudnya gimana tuh? Lebih bebas? Ya, Anda nggak lagi kejebak mikirin detail teknis yang, mungkin di luar keahlian Anda kan? Jadi bisa fokus ke gambaran besarnya, ke strategi, visi, atau ya area di mana emang Anda paling jago gitu. Nah, ini inti dari bangun tim yang kuat. Seperti yang ditekankan di buku ini, di pilar keempat itu. Oke. Jadi implikasinya lumayan dalam ya ternyata.
Nah, buat Anda yang lagi denger ini, coba deh renungin sebentar. Di kerjaan atau proyek Anda sekarang, ada nggak sih area di mana Anda tuh sering banget nanya, aduh gimana ya cara ngerjain ini? Jangan-jangan ada pertanyaan, siapa ya orang yang paling pas buat nanganin ini yang belum kepikiran? Pertanyaan siapa ini? Wah, bisa jadi kunci buat naik level berikutnya loh. Iya, bener. Dan sebagai penutup nih ya, coba pikirin ini deh. Kalau dalam setiap aspek proyek atau tim Anda tuh selalu jadi orang yang paling tahu gimana caranya, jangan-jangan Anda malah tanpa sadar jadi, apa ya, bottleneck gitu. Jadi malah membatasi potensi proyek itu sendiri, terus juga pertumbuhan orang-orang di sekitar Anda, bahkan mungkin pertumbuhan diri Anda sendiri juga. Nah, ini pertanyaan menarik buat direnungkan lebih lanjut ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.